Salah satu temuan paling umum saat dilakukan pemeriksaan oleh otoritas maritim adalah tidak lengkap atau tidak tersedianya dokumen rencana pelayaran yang biasa disebut Passage Plan. Padahal, dokumen ini adalah nyawa untuk keselamatan navigasi pelayaran loh. Lantas, apa sih Passage Plan itu? Passage Plan merupakan dokumen navigasi yang berisi rencana lengkap perjalanan kapal, mulai dari pelabuhan asal hingga pelabuhan tujuan. Dokumen ini bukan sekadar peta, melainkan panduan lengkap yang mencakup rute, risiko, prosedur keselamatan, dan rencana darurat. Pembuatannya diwajibkan oleh Konvensi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut atau biasa dikenal dengan SOLAS Bab 5, Regulasi 34 dan diperkuat oleh Panduan IMO. Sebelum kapal memulai pelayaran, setiap perjalanan harus diawali dengan Passage Plan yang disusun secara matang. Lalu, mengapa Passage Plan begitu penting? Pertama, untuk menjamin keselamatan navigasi dengan mengidentifikasi bahaya sejak awal sehingga risiko kandas, tabrakan atau tersesat dapat diminimalkan. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi pelayaran melalui penentuan rute, kecepatan, dan waktu pelayaran yang optimal sehingga penggunaan bahan bakar dan waktu menjadi lebih efektif. Selanjutnya, mempertimbangkan kondisi alam seperti pasang surut, arus, cuaca dan kedalaman perairan saat kapal akan melintas. Selain itu, pembuatan Passage Plan juga dimaksudkan untuk melindungi lingkungan dengan menghindari area sensitif seperti terumbu karang dan kawasan konservasi serta mengurangi risiko pencemaran laut. Terakhir, menjadi dasar pemantauan selama pelayaran, sehingga setiap penyimpangan dari rencana dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, Passage Plan bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi merupakan panduan utama untuk memastikan pelayaran berlangsung aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan. Terdapat 4 tahapan yang perlu dilakukan dalam pembuatan Passage Plan sesuai yang tercantum dalam IMO Resolution, sebagai berikut. Passage Plan yang baik tidak hanya berisi rute pelayaran, tetapi juga berbagai informasi penting yang mendukung keselamatan dan kelancaran pelayaran. Apa saja data dan informasi yang harus ada di dalamnya? Berikut detailnya. Bagian pertama berisi daftar peta laut atau nautical charts yang akan digunakan selama pelayaran. Setiap nomor peta disesuaikan dengan area yang akan dilalui kapal. Selain peta laut, perencanaan pelayaran juga membutuhkan berbagai referensi navigasi seperti sailing direction, list of lights, radio signals, tide tables, dan notice to mariners. Informasi ini membantu navigator memahami karakteristik perairan, posisi suar, komunikasi radio, kondisi pasang surut, hingga pembaruan bahaya pelayaran yang mungkin belum tercantum pada peta. Bagian ini mencatat kondisi stabilitas kapal saat keberangkatan maupun saat tiba di pelabuhan tujuan. Data seperti draft depan dan belakang, air draft, displacement, serta GM digunakan untuk memastikan kapal memiliki stabilitas yang memadai selama pelayaran dan tetap memenuhi batas keselamatan. Seluruh navigational warning yang diterima melalui Navtest, radio, maupun sumber resmi lainnya harus dicatat pada bagian ini. Informasi tersebut dapat berupa adanya latihan militer, kapal karam, pekerjaan bawah laut, ataupun bahaya navigasi lainnya yang berpotensi mempengaruhi rute pelayaran. Bagian ini berisi informasi penting mengenai pelabuhan keberangkatan, seperti lokasi pilot station, frekuensi VHF, area embarkasi pilot, hingga informasi vessel traffic service. Data ini membantu memastikan komunikasi dengan otoritas pelabuhan berjalan lancar sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Informasi pasang surut di pelabuhan keberangkatan juga dicatat untuk menentukan waktu keberangkatan yang aman. Tinggi muka air akan mempengaruhi undergale clearance atau jarak aman antara dasar kapal dan dasar perairan, terutama bagi kapal dengan draft yang besar. Bagian ini memuat informasi navigasi yang diperlukan sebelum kapal memasuki pelabuhan tujuan, seperti posisi pilot boarding area, VTS, area labuh, serta kanal komunikasi VHF. Informasi ini membantu kapal mempersiapkan proses pendekatan menuju pelabuhan secara aman dan tertib. Seperti pada pelabuhan keberangkatan, data pasang surut di pelabuhan tujuan juga harus diperhatikan. Informasi ini digunakan untuk menentukan waktu kedatangan yang paling aman, terutama apabila terdapat keterbatasan kedalaman alur pelayaran atau dermaga. Semua informasi penting yang berkaitan dengan keselamatan navigasi harus ditandai langsung pada peta laut. Di antaranya adalah jalur pelayaran, waypoint, whale over position, reporting point, daerah bahaya, area dangkal, minimum UKC, hingga lokasi embarkasi pilot.
Dengan penandaan ini, navigator dapat dengan cepat mengidentifikasi informasi penting selama pelayaran. Bagian ini merupakan inti dari Passage Plan karena memuat rincian rute pelayaran dari titik awal hingga tujuan. Setiap waypoint dilengkapi dengan informasi navigasi yang diperlukan untuk membantu perwira jaga melakukan pelayaran secara aman. Berikut detailnya. Merupakan titik-titik koordinat yang menjadi acuan perubahan haluan kapal sepanjang perjalanan. Menunjukkan posisi geografis setiap waypoint sehingga rute dapat diplot secara akurat pada peta laut. Arah pelayaran yang harus diikuti kapal menuju waypoint berikutnya. Menunjukkan jarak antara satu waypoint dengan waypoint berikutnya. Sisa jarak yang harus ditempuh kapal menuju tujuan akhir. Menunjukkan undergale clearance minimum yang harus tersedia pada setiap segmen pelayaran agar kapal tidak mengalami kandas. Menentukan seberapa sering posisi kapal harus dipastikan selama pelayaran. Semakin tinggi risiko navigasi, biasanya interval pengecekan akan semakin pendek. Menjelaskan metode yang digunakan untuk menentukan posisi kapal, misalnya menggunakan GPS, radar, atau kombinasi keduanya. Menentukan tingkat kewaspadaan di anjungan sesuai kompleksitas area pelayaran. Menunjukkan nomor peta laut yang digunakan pada setiap segmen rute. Menunjukkan kanal komunikasi yang harus digunakan serta lokasi pelaporan kepada VTS atau otoritas pelabuhan apabila diperlukan. Terakhir adalah remarks. Bagian ini digunakan untuk mencatat informasi tambahan, misalnya perubahan dari autopilot ke manual steering atau instruksi khusus lainnya. Passage Plan juga harus memuat rencana kontingensi apabila terjadi keadaan darurat, seperti kegagalan mesin, kegagalan kemudi, jarak pandang terbatas, cuaca buruk, maupun keterlambatan pilot. Dengan adanya prosedur ini, awak kapal dapat mengambil tindakan awal secara cepat sebelum situasi berkembang menjadi lebih serius. Bagian terakhir berisi konfirmasi bahwa seluruh kebutuhan pelayaran telah dipersiapkan, mulai dari bahan bakar, air tawar, pelumas, suku cadang, hingga penyelesaian checklist sebelum berlayar. Selain itu, Passage Plan harus disiapkan oleh Second Officer, diperiksa oleh Chief Officer, dan disetujui oleh Master sebagai bentuk verifikasi bahwa seluruh rencana pelayaran telah ditinjau sebelum kapal berangkat. Passage Plan bukan sekadar dokumen yang dibuat untuk memenuhi persyaratan, tetapi merupakan bagian penting dari proses manajemen risiko dalam pelayaran. Perencanaan yang matang membantu awak kapal dalam mengidentifikasi potensi bahaya, menentukan tindakan pencegahan, serta memastikan pelayaran berlangsung dengan aman dan efisien. Dengan memahami pentingnya Passage Plan, kita tidak hanya meningkatkan keselamatan kapal dan awak, tetapi juga turut menjaga keamanan muatan serta melindungi lingkungan laut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan pelayaran yang lebih aman dan profesional. Sampai jumpa di video berikutnya.